Halo Sobat Raftel. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempatnya update berita sepak bola paling tajam, terpercaya, dan pastinya seru untuk dibahas. Musim kompetisi 2026-2027 sudah di depan mata, dan klub-klub raksasa Eropa mulai memanaskan mesin mereka lewat serangkaian tur pramusim di berbagai belahan dunia. Bagi tim-tim Serie A Italia, pramusim kali ini bukan sekadar ajang uji coba biasa, melainkan ujian krusial untuk mengukur kedalaman skuad, mematangkan taktik pelatih baru, dan mengintegrasikan para pemain anyar sebelum liga sesungguhnya bergulir. Pada edisi kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas hasil pramusim dari tiga raksasa Liga Italia, Inter Milan, AC Milan, dan AS Roma. Ada yang berhasil meraih kemenangan manis di laga derby di Italia edisi luar negeri, namun ada pula yang harus rela babak belur dihajar oleh klub-klub Liga Inggris dengan skor telak. Seperti apa analisis lengkapnya? Kenapa AC Milan dan AS Roma bisa kalah telak? Dan bagaimana Inter Milan menunjukkan dominasi mereka atas Juventus? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola hanya di Raftel Sport. Sudah? Mari kita mulai kick off pembahasannya. Kita mulai dari benua Australia. Pada tanggal 8 Agustus 2026, publik sepak bola di negeri Kangguru disuguhkan tontonan kelas wahid bertajuk derby di Italia pramusim antara Inter Milan melawan Juventus. Dalam laga yang berlangsung dengan tensi tinggi ini, Nerazzurri sukses membungkam Bianconeri dengan skor tipis 2-1. Kemenangan skuad asuhan pelatih Inter ini tidak didapatkan dengan kebetulan, melainkan berkat efektivitas pemanfaatan peluang, gol cepat yang meruntuhkan mental lawan, dan kecerdikan menghukum celah di lini belakang Juventus. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inter Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Gebrakan ini langsung membuahkan hasil pada menit ke-20. Federico Di Marco, sang bek sayap andalan yang selalu punya naluri menyerang mematikan, sukses membuka keran gol. Gol ini berawal dari sebuah skema serangan balik cepat yang sangat rapi. Angeon Boni, yang tampil brilian di lini depan, melihat pergerakan overlap Di Marco. Dengan sebuah umpan matang yang membelah pertahanan Juventus, bola langsung disambar oleh Di Marco untuk merobek jala gawang lawan. 1-0 untuk keunggulan Inter. Memasuki babak kedua, Juventus yang tertinggal mencoba menaikkan intensitas serangan. Namun, alih-alih menyamakan kedudukan, Juventus justru harus kembali kebobolan. Pada menit ke-62, kelengahan koordinasi bek Juventus harus dibayar mahal. Andy Diouf menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Bianconeri. Lewat sebuah aksi individu yang luar biasa, Diouf menari-nari menembus celah lini belakang Juventus yang kurang rapat sebelum akhirnya melepaskan tembakan terukur yang tak mampu dijangkau kiper. Papan skor berubah menjadi 2-0. Juventus baru bisa memberikan perlawanan berarti di penghujung laga. Lewat sebuah serangan terstruktur, Francisco Conceição sukses memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Gol ini sempat memberikan angin segar bagi Juventus untuk mencari gol penyeimbang. Tekanan demi tekanan datang dari para penyerang baru Juventus, Randal Kolo Muani dan Kerim Alajbegovic. Namun, disinilah mentalitas juara Inter Milan berbicara. Lini pertahanan Inter tampil bak tembok karang yang tak tertembus. Kredit khusus harus diberikan kepada kiper pengganti, Josep Martinez. Berulang kali Martinez jatuh bangun melakukan penyelamatan krusial untuk meredam gempuran akhir dari Kolo Muani dan Alajbegovic. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Inter Milan. Sebuah modal yang sangat berharga bagi Nerazzurri menatap musim baru. Beralih ke benua Asia, tepatnya di markas kebanggaan masyarakat Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Tanggal 8 Agustus 2026 menjadi malam yang panjang dan berat bagi skuad AC Milan. Tampil di ajang Indonesia Super Cup 2026, Rossoneri harus mengakui ketangguhan wakil Inggris, Chelsea, dengan kekalahan telak 3 gol tanpa balas. Banyak fans layar kaca maupun puluhan ribu Milanisti yang hadir langsung di SUGBK bertanya-tanya, apa yang salah dengan AC Milan? Jawabannya ada pada fase transisi dan adaptasi. Di bawah asuhan pelatih baru, Ruben Amorim,
Milan saat ini sedang menjalani proses perombakan total dari segi gaya bermain dan taktik. Laga melawan tim sekelas Chelsea sejatinya dimanfaatkan oleh Amorim untuk menguji kesiapan fisik dan seberapa jauh skuadnya memahami filosofi barunya. Faktor pertama penyebab kekalahan telak ini adalah belum sempurnanya adaptasi gaya main. Sistem 3 back dan high pressing yang biasa diterapkan Amorim masih terlihat canggung diperagakan oleh para pemain Milan. Transisi dari bertahan ke menyerang sering kali tersendat, membuat Chelsea dengan mudah memutus aliran bola di lini tengah. Kelemahan kedua yang sangat mencolok adalah kurangnya kedisiplinan dalam mengantisipasi situasi bola mati atau set pieces. Lini pertahanan AC Milan kerap kali gagal menutup ruang lawan pada momen-momen krusial, terutama di akhir babak pertama yang berujung pada gol penentu dari Chelsea yang meruntuhkan moral bertanding Milan. Dari segi statistik, AC Milan kalah telak dalam hal ball possession. Mereka belum mampu menguasai dan mendominasi jalannya pertandingan. Penguasaan bola Milan terkesan tidak stabil jika dibandingkan dengan sirkulasi bola yang rapi dan perlawanan efektif yang diberikan oleh The Blues. Kelemahan-kelemahan ini akhirnya dihukum tanpa ampun oleh efektivitas lini serang Chelsea. Joao Pedro tampil menggila dengan mencetak 2 gol, brace, menunjukkan insting pembunuh yang luar biasa di dalam kotak penalti. Pesta gol Chelsea disempurnakan oleh 1 gol dari gelandang bertenaga kuda, Moises Caicedo, yang sukses mendominasi lini tengah sepanjang laga. Ruben Amorim jelas punya banyak pekerjaan rumah sebelum Serie A bergulir jika tidak ingin Rossoneri tertinggal dari rival-rivalnya. Nasib serupa sayangnya juga dialami oleh serigala ibu kota, AS Roma. Menghadapi tim kejutan Liga Inggris, Brighton Hove Albion, skuad asuhan pelatih veteran Gian Piero Gasperini harus menelan pil pahit takluk dengan skor telak 0-3. Hasil ini memberikan warning keras bagi Gasperini bahwa sistem permainannya saat ini sedang bermasalah, terutama di sektor pertahanan. Penyebab utama runtuhnya AS Roma di laga ini adalah ketidakmampuan mereka meladeni kecepatan luar biasa dari para pemain Brighton. Tim lawan bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Mereka menerapkan transisi cepat dan pressing ketat yang membuat para pemain Roma keteteran, bahkan ketika mereka baru saja mencoba membangun serangan dari belakang. Rapuhnya lini belakang Roma benar-benar diekspos secara brutal di pertandingan ini. Koordinasi trio bek Roma, yang biasanya menjadi andalan sistem Gasperini, terlihat sangat kebingungan meredam pergerakan dinamis lini serang Brighton. Kesalahan posisi demi kesalahan posisi berbuah petaka di babak pertama. Pada menit ke-29, Jorginho Rutter berhasil memecah kebuntuan dan membawa Brighton unggul. Kehancuran Roma berlanjut ketika wonderkid Brighton, Yacine Ayari, tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak brace atau 2 gol beruntun pada menit ke-40 dan 49. Ayari dengan leluasa menemukan ruang kosong di antara bek Roma yang tampil underperform. Seakan kekalahan 0-3 belum cukup buruk, AS Roma juga harus dihadapkan pada kendala fisik dan badai cedera. Di babak kedua, bek andalan mereka, Mario Hermoso, harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami cedera pergelangan kaki. Cedera ini memaksa Gasperini melakukan rotasi cepat di lini pertahanan, yang sayangnya tidak banyak mengubah jalannya pertandingan karena momentum sudah sepenuhnya dikuasai Brighton. Cedera Hermoso tentu menjadi alarm bahaya, mengingat kebugaran pemain adalah kunci utama untuk menjalankan taktik Gasperini yang menuntut stamina ekstra. Itulah rekapitulasi hasil pramusim dari 3 raksasa Liga Italia. Inter Milan terlihat paling siap menyambut musim kompetisi yang baru dengan kemenangan solid mereka atas Juventus dengan kedalaman skuad yang mumpuni. Sementara itu, AC Milan dan AS Roma harus segera berbenah. Ruben Amorim dan Gian Piero Gasperini berpacu dengan waktu untuk memperbaiki kelemahan taktik, masalah bola mati, serta kerapuhan lini belakang mereka sebelum kompetisi resmi dimulai. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan kesulitan bersaing di papan atas klasemen Serie A musim 2026-2027. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Raftel? Dari ketiga tim ini, siapakah yang menurut kalian paling siap untuk menantang gelar Scudetto musim ini? Apakah Inter Milan akan mendominasi? Ataukah pelatih baru AC Milan akan memberikan kejutan di Liga Domestik? Tulis opini dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk share video ini ke grup WhatsApp teman-teman nobar kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya, dan salam olahraga.